karena kamu memang inilah rumahmu sebenarnya. Dari awal ia sadar, tanda petik, Yesus itu titipan. Dalam arti tertentu, saya katakan, ia adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia lewat rahim Bunda Maria, yang Maria sebagai ibunya iya. Tetapi sekaligus Yesus ini adalah putra Allah, bukan hanya sekedar putra Maria. Maka ketika Yesus mulai ambil jarak seperti itu, yang ada dalam diri Maria hanyalah merenungkan itu dalam hatinya. Artinya ia mencoba berpikir bahwa Yesus ia anaknya, tetapi ia milik Tuhan. Pada saatnya nanti Yesus akan berjalan sendiri dengan para rasulnya, dengan yang lain untuk karya Allah. Dan Maria ketemu lagi nanti pada saat mulai berkarya dan pada saat di jalan menuju atau ke, jadi pada saat menderita. Jadi seolah-olah begini, ya kalau kita melihat lingkaran hidupnya ini, pada saat dalam kandungan, pada saat bayi, pada saat masa kanak-kanak, ia bersama-sama dengan Yesus. Pada saat mulai berkarya, Yesus mulai berkarya lebih luas, bergerak lebih luas, dan Bunda Maria kadang-kadang tidak ditampilkan selalu menemani Yesus. Yang menemani adalah para rasul. Tapi pada saat menjelang wafatnya, dalam penderitaannya, kembali disatukan antara Maria dan Yesus. Kembali pada saat masa kecilnya ia dipangku, dan akhirnya pada saat ia menjadi jenazah juga kembali dalam pangku. Kesetiaan Bunda Maria dalam perjalanan hidup Yesus bukan kesetiaan di mana ia selalu menemani Yesus, tapi kesetiaan Maria untuk mensupport apa yang menjadi tugas Yesus sesungguhnya dalam perutusannya menjadi manusia di tengah umat manusia, sampai akhirnya ia menjalankan perutusan sampai akhir, sampai kematian. Jadi seorang ibu itu mensupport anaknya, dan ia merelakan Yesus untuk bergerak menjalankan tugas pewartaan. Maka sekali lagi pola pikir yang dibangun oleh Maria selalu pola pikir, aku ini ada untuk rencana Allah, dan Yesus ketika sudah menjalankan rencana Allah, akhirnya juga ya itulah tugas Maria. Dan peran Maria nanti sangat bagus kalau kita bisa melihat. Ya, ini kata-kata yang kadang-kadang, mengapa kamu mencari aku? Jadi coba kalau Bapak Ibu kadang-kadang anak Anda sok tidak sejalan dengan pikiran jenengan, ya, ojo rumongso bahwa sing tak pikir kiki mesti bener gue anakku. Jadi ojo gampang nesu nek beda pendapat lo anak. Seolah-olah anak itu selalu Anda rangkul uripe, rangkul dirinya, rangkul pikirannya, sampai akhirnya berpikir yang rada beda salah. Seperti Bunda Maria, ketika menghadapi perbedaan pendapat, ia mencoba merenungkan, coba menengsik, ojo malah terus ditanggapi su. Banyak kejadian-kejadian komunikasi orang tua dan anak itu tidak bagus. Yo, mergone kadang-kadang wong tua itu ya benar, kadang-kadang ya kecemasan, ketakutan ini dan itu ya benar, tidak ada salah. Cuman kadang-kadang kita tuh terlalu
terlalu kuat le mengatur pola pikir anak gitu, sehingga orang sesuai kita itu salah. Maka apa yang dipikirkan oleh Maria ketika Yesus mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Itu kan pikiran yang berbeda dengan antara orang tua dan kudune Yesus itu kata-katanya ya harusnya tidak begitu. Kudune ya, maaf Bunda, saya telah merepotkan Bunda. Ya kudune ngono, sing dipikir wong tuane. Kok malah dan rungokke jawaban, kok goleki aku? Aku ini anakku butuh cukup. Ya Allah. Tapi Maria yang harus berpikir ulang. Justru Maria itu mulai menyadari loh. Ini nanti dalam perjalanan hidup Maria itu menarik bagi saya itu menarik. Ini dalam perjalanan hidupnya Maria mulai menyadari, mulai menyesuaikan diri dengan Yesus dan menyadari Yesus memang bukan miliknya. Jadi kata-kata yang mulai menyesuaikan diri dengan pola pikir Yesus. Karena yang utama itu bukan Maria. Yang utama adalah Yesus. Karena Yesus itu tokoh utamanya yang lahir ke dunia dan Allah memakai Maria untuk melahirkan. Jadi tokoh utamanya bukan Marianya. Tokoh utamanya adalah Yesus. Maka dalam perjalanan hidup tadi, mulai saat kehilangan di bait Allah, Maria itu sih pelan-pelan belajar. Aku harus menyesuaikan pikiranku dengan pikiran Yesus. Ia justru tidak mau menghukum Yesus menurut pikirannya. Jadi bukan Yesus yang mengikuti pikiran Maria, tapi Maria lah yang pelan-pelan saat ini Yesus mulai dewasa, ia mulai berpikir secara baru. Dan pikiran Yesus, kalau kita mau tarik lebih besar, itu kan pikiran Allah. Melalui Yesus itulah rencana besar Allah akan terjadi. Dan pelan-pelan itu Maria mulai menyesuaikan diri dengan pikiran Yesus. Nanti akan terjadi saat dalam perjalanan itu, ya, akan terjadi begini. Apa saat Maria goleki Yesus saat mengajar, jawaban Yesus apa? Siapakah ibuku? Ya misalnya kata-kata sederhana, Mas, mana sing goleki panjenengan nang jopo? Jawab, sapa ibuku? Coba orang mongso duwe rasa mak nuwun wis tak lahir wis tak pakani wis tak ini kondang gede jawabane sapa ibu. Dan dia melanjutkan, ibuku dan saudaraku adalah dia yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Maria ngrungokke iki harus bingung meneh lho jane. Wis bingung juga. Saya mau goleki apa goleki aku. Saiki ndak wis gedhe goleki sapa ibuku. Mbok menapa nek ibune iki awake dhewe, mbok wis nesu. Ya. Jadi pamane awake dhewe iki dadi Bunda Maria mbok wis nesu. WA harus diblokir. Lain kok ya sok WA apa sok ngabari apa ya video call kok ya wong ya jenti wong tua. Sapa wong tuaku? Ini coba nanti lagi. Misalnya diterapkan zaman sekarang WA anak dijawab sapa ibuku. Tapi itu Maria di situ peran. Akulah yang harus menyesuaikan pikiran Yesus. Karena Yesus adalah putra Allah sendiri. Dan ini pembelajaran bagi kita. Kadang-kadang pola pikir kita itu Yesus yang sok mengikuti pikirannya itu.
Tapi kadang-kadang kita yang harus belajar. Dan itulah yang Maria. Dalam perjalanan berikutnya nanti, kalau boleh dengan istilahnya orang berjalan, ya. Pada saat kecil Maria itu yang di depan, Yesus dituntut. Pada saat mulai remaja, ketika bersama bareng-bareng semua, ternyata Yesus mulai memisahkan. Pada saat dewasa, Yesus mulai berkarya. Sekarang Maria yang di belakang, Yesus yang di depan. Maria yang menyesuaikan dan Yesus yang dibiarkan bergerak menurut kehendaknya, menurut kehendak Allah. Jadi Bunda Maria mulai menempatkan posisinya. Ya, aku itu hamba, gitu. Bahasanya bukan gini. Sekarang Maria itu dalam pengakuan dirinya, saiki aku itu dudu ibumu. Aku ki hambamu, gitu. Aku sing kudu manut wong aku hamba Tuhan. Nek aku ibumu, mbok menapa iku kudu manut aku? Ya enggak. Kalau ia menyadari aku ibumu, mestinya jawaban Yesus tadi ngopo golek aku wajar nek nesu. Dan wis gede wajar juga nek aku nesu. Sapa ibu? Jawaban Yesus itu menurut Maria benar. Sapa ibu? Dan Maria orang nesu, karena dia mengatakan aku hamba. Inilah yang kita sebut kerendahan hati, tetapi sekaligus kedalaman iman Maria dalam menjalani kehidupan dan perannya di dalam perjalanan hidup. Maka peran Maria akhirnya ada di sini, mendukung, melibatkan diri dalam perutusan Yesus. Jadi justru Yesus akhirnya menjadi tokoh utamanya dan Maria selalu mendukung dan melibatkan. Pada saatnya nanti, saat menghadapi kesengsaraan ini, inilah peran Maria mendukung karya perutusan Yesus. Jadi tugas Maria adalah mengandung, melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, memberi perlindungan, pertumbuhan. Tugas itu dijalankan dengan setia. Namun peran Maria yang lebih dari itu sebenarnya adalah mendukung dan melibatkan diri sepenuhnya di dalam tugas perutusan Yesus. Jadi akhirnya Maria berada di belakang dan support seluruh karya Yesus. Maria tidak lagi ditempatkan sebagai bunda Yesus yang mengatur Yesus, tetapi sekarang aku ini hamba Tuhan. Biarlah kehendakmu terjadi. Dan kehendakmu terjadi itu melalui siapa? Kehendak Tuhan terjadi itu melalui siapa? Melalui Yesus. Karya-karya Allah itu melalui Yesus. Dan Maria sudah mengatakan kehendakmu yang terjadi. Aku ini hamba Tuhan. Aku mendukung supaya apa yang menjadi rencana Allah itu terjadi. Dan lewat karya Yesus semua terjadi. Maka Bunda Maria dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mengganggu sama sekali hidup Yesus. Tidak pernah merengek-rengek, mbok sok mulai nilai aku. Ia membiarkan. Tetapi nanti pada akhir hidupnya dan pada peralihan dari masa Yesus wafat, bangkit, mulia, naik surga, di situ peran Maria mulai muncul sangat kuat lagi, sangat. Ya. Jadi Maria tidak menghilang terus-menerus. Yusuf yang kisahnya tidak nampak lagi. Maria, ya, saat harus mengungsi
untuk menyelamatkan dari ancaman, ia merasa sebuah penolakan terhadap kehadiran Yesus. Saat berkarya di tengah umum, banyak orang menolak, termasuk para pemimpin agama. Mereka juga berusaha menyingkirkan dan menyalahkan Yesus. Maria tidak hanya mengamati peristiwa demi peristiwa, tapi ikut menderita, jiwanya ikut tertembus. Dan itu sudah dikatakan oleh siapa? Simeon di awal, ketika sedang Yesus dipersembahkan, jiwamu akan tertembus oleh pedang, karena memang kamu pada saatnya nanti akan melihat derita demi derita yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu sebuah penderitaan bagi seorang ibu. Tetapi ibu itu tidak berusaha untuk menyelamatkan Yesus atau menarik Yesus dari kehidupan itu. Yang ia jalani adalah ada bersama dengan derita Yesus, ada bersama dalam penderitaan. Dan saat wafat atau saat menderita, kehadiran Maria itu menjadi kekuatan penghiburan Yesus. Keterlibatan Maria menjadikan karya penyelamatan Yesus itu menjadi lebih efektif dan berbuah. Bagi Yesus, Maria bukan sekedar ibu, tapi juga teman seperjalanan dalam melaksanakan karya penyelamatan. Bagi saya menarik bahwa berkat dukungan Maria, karya Allah yang dilakukan Yesus itu menjadi lebih efektif dan lebih berbuah. Hidup kita itu kalau bisa ikut mengefektifkan karya Allah itu menjadi luar biasa. Yang mengefektifkan itu artinya ya kita itu mbok ojo dadi wong sing ngurusui Yesus terus gitu loh Mas, atau ngurusi Bunda Maria titik-titik jalo, titik-titik rengeng, titik-titik pom. Ya, kadang-kadang ya ming watuk sithik udu lek mengeluh Bunda Maria gitu. Atau ada masalah sedikit kadang-kadang mbok pisan-pisan ya wis melu terasa wis butuh apa tak rewani ngono lho. Ya. Jadi membangun pola pikir ojo pokan terus suwi, walaupun Maria dan itu ya pribadi yang selalu akan merespon positif setiap harapan, permohonan dan keluh kesah kita. Tapi mari kehadiran kita itu iso membuat karya Allah itu menjadi lebih efektif dan berbuah. Itu kira-kira piye gitu loh. Ya, peran Maria dan peran Maria itu mengefektifkan dan meningkatkan buah pelayanan, buah karya Allah. Kadang-kadang saya terus berpikir gini, kalau bisa lah hidup kita itu di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhannya. Nek umpamane urung iso ngrewani Gusti dalam karya-karya baiknya, yang minimal ojo ngrusui, minimal ojo gawe dosa. Nek urung iso berbuat baik, minimal ojo dosa. Walaupun orang dosa itu berarti sudah berbuat baik, ya belum tentu juga. Urip jenengan yo apik banget, sing dipikir yo apik, sing dirasake yo apik, liya ming apik enggo dhewe. Ora pernah uripku iki mbok tak sumbangke nggo sapa nggo gereja nggo apa ben melu menambah karya lebih besar. Jadi nek ora iso melu cawe-cawe, yo rasa ngrusui dengan omongan sing ora enak rumokke. Secara sederhananya, minimal hidup kita itu tidak minus, walaupun hanya di posisi 0. Iya kan? Jadi ojo, nah ini garis 0. Misalnya semakin naik itu semakin karya kita berdampak besar untuk gereja, untuk karya Allah. Ya minimal itu ada di 0. Nek ngisore 0 wis jenenge malah gawe pikiran.
Sing dhuwur ki menyelamatkan, sing ngisor diselamatkan. Jadi awak dhewe iki jane bukan orang-orang yang ikut menyelamatkan. Ini malah karya gereja ini nyelamatkan jenengan gereja. Orang malah rewangi malah jadi bebani gitu loh maksudnya. Artinya kalau di bawah garis ini ada hidup ini, kalau dibuat garis ini ya, sing ngisor diselamatkan, sing dhuwur menyelamatkan. Nah kita nang ngisor nang dhuwur. Mbak Unoyo kadang-kadang senang dhuwur, kadang-kadang senang ngisor. Ming oke nang dini itu yang kadang-kadang nek kita nang ngisor ya berarti oke sih. Kita ini termasuk orang yang diselamatkan. Wah tenang di gereja, pikiran gereja ini kok kian gue mikir jenengan gereja ini misalnya. Jadi hidup kita itu yang diharap dari peran Maria ini adalah hidup kita itu meningkatkan efektivitas dari karya itu. Berarti hidup kita itu ada di atas garis standar ini. Yo, Pak, kadang-kadang lagi sorry ya, apa-apa ben gereja kita tetap urip wong gereja yo kadang-kadang butuh wong dosa ben duwe kegiatan kok. Jadi kadang-kadang ya gereja ki butuh wong sing kudu dipikir, kudu direwangi nek umat wis apik-apik ya. Engko gereja ki bingung arep nyambut gawe apa. Jadi ya kadang-kadang kita itu jadi pelaku penyelamatan, kadang-kadang kita itu menjadi orang yang butuh dituntun. Ya itulah yang menghidupkan gereja. Jadi umpamane separuh kene berdosa kene wong apik ya ora apa-apa, kadang-kadang ijolan kene dadi wong apik kene sing dosa. Ben sakramen tobat itu tetap berlaku gitu. Tapi kata-kata Kunfitran Maria itu penting. Ini saya dalam tradisi gereja sangat menghormati Bunda Maria. Mungkin tidak saya akan ngomong detail, tapi untuk menunjukkan pada abad-abad awal, abad 2, abad 4 itu peran Maria itu sudah diakui oleh gereja di dalam ajaran-ajarannya. Ya. Ini yang membedakan. Kalau masih dalam kitab suci tadi antara kita dan Kristen mungkin masih sama. Kita Kristen masih sama. Tapi ketika sudah mulai masuk pada ajaran gereja ini, yang nanti akan mulai membedakan. Tetapi ajaran gereja ini sebenarnya meneguhkan apa yang ada dalam kitab suci, hanya diteguhkan lewat ajaran-ajaran, lewat tokoh-tokoh suci. Misalnya Irenaeus Justinus mengatakan Maria perawan dan Bunda Allah. Ini sebuah pengakuan. Mengapa Maria sudah melahirkan kok tetap perawan? Apa ana ta saiki? Wis melahirkan kok tetap perawan yang mana? Sesar. Maaf, ini saya nggak tahu ya. Ini saya nggak tahu. Jadi saya jawab ya. Perawan itu karena melahirkan atau karena hubungan suami istri? Iya, mungkin aku tak ngerti ya. Nek sesar itu kan soal kelahiran. Tapi soal hubungan suami istri ini kan terjadi. Ya makanya aku tanya aku tak ngerti. Ya, melalui hubungan karena melahirkannya atau karena hubungan suami istri? Karena apa? Karena hubungannya ya. Jadi misalnya perawan, sana jalan di anak, misalnya perawan ada enggak? Ada enggak? Soalnya nek berdasarkan kelahiran keluarga sing ranti anak, wah istrinya tetap perawan terus. Jadi kata kuncinya perawan itu dari hubungan. Hanya karena kita itu secara manusiawi, anak itu lahir dari hubungan suami istri, mengandung dan lahirlah anak, ya kadang-kadang kita kata perawan itu menyatu antara hubungan suami istri plus melahirkan. Yesus anak dalam kandungannya bukan karena hubungan, tapi karena peran
Roh Kudus. Ya, peran Roh Kudus. Mau menunjukkan sebenarnya kata perawan ini mau menunjukkan bahwa anak dalam kandungan Bunda Maria itu bukan hasil pembuahan, tapi itu karya Roh. Maka mengatakan bahwa anak itu adalah Roh Allah. Maka antara Maria perawan dan Maria Bunda Allah itu sebenarnya punya makna yang sama. Perawan menunjukkan bahwa anak dalam kandungan Bunda Maria bukan karena pembuahan dari hubungan, tapi karena kuasa Allah. Sementara putra Allah atau Bunda Allah mengatakan anak yang dilahirkan itu adalah putra Allah atau Allah. Abad kedua sudah meneguhkan sisi itu untuk meyakinkan apa yang dalam kitab suci. Kemudian berikutnya juga mulai di situ banyak ajaran-ajaran. Kedekatan Bunda Maria pada gereja sangat besar. Penghormatan akan kesucian Maria dan hubungannya dengan Kristus. Ini secara tata liturgi devosi abad 8 itu berkembang luar biasa. Devosi pada Bunda Maria tumbuh subur, pesta-pesta dalam liturgi juga begitu banyak. Pada abad ke-11 Maria digelari pendamai. Kemudian pada abad berikutnya devosi doktrin, banyak universitas-universitas atas nama Maria. Kemudian ya ini gambaran-gambaran lagi. Devosi pada Maria berkembang luar biasa. Mulai muncul serikat-serikat imam berlindung pada Bunda Maria. Dogma Maria dikandung tanpa noda juga di situ muncul pada abad 19. Abad 20 juga banyak kisah-kisah penampakan Bunda Maria. Konsili Vatikan kedua juga menempatkan Maria sebagai pribadi yang penting dalam gereja. Kemudian Konsili Vatikan kedua juga memaklumkan Maria Bunda Gereja. Ini mungkin yang saya tambahkan, yang Bunda Gereja ini. Jadi ini pengakuan gereja. Kita memberi hal yang keseimbangan yang sama. Yesus itu lahir karena apa? Karena Roh Kudus. Jadi kelahiran Yesus yang pertama itu karena Roh Kudus. Dan ini mau ditempatkan di dalam garis istilah apa ya? Gereja itu ada 3 tahapan hidup gereja. Tahap persiapan gereja, tahap pelaksanaan, tahap persiapan pelaksanaan, persiapan karya keselamatan, tahap rendakan keselamatan, tahap gereja. Yesus itu ada di tahap tindakan karya penyelamatan. Sedangkan gereja ini juga tahap penerusan karya penyelamatan Allah lewat gereja. Kelahiran Yesus ditandai dengan peran Roh Kudus yang ada dalam diri Maria. Kelahiran gereja juga ditandai dengan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Jadi mau disejajarkan oleh ajaran gereja, disejajarkan kelahiran Yesus dan kelahiran gereja. Ya, kelahiran Yesus dan kelahiran gereja. Saat kelahiran Yesus ini lahir dengan Maria berperan di situ, maka Yesus atau Maria dikatakan sebagai Bunda Kristus, Bunda Allah. Sekarang dalam kelahiran gereja, saat Pentakosta Maria ada enggak? Ada. Saat peristiwa Pentakosta kelahiran gereja ini, jadi gereja itu lahir di Pentakosta itu. Ya. Saat kelahiran gereja, peran Roh Kudus juga turun di situ. Bunda Maria di situ. Maka di sini juga dikatakan di sini Maria Bunda